Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu M. Ali Fahmi STMT, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek evaluasi kinerja dengan metode balance scorecard di usaha Tokopedia Jaya menggunakan metode balance scorecard ya. Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja usaha secara menyeluruh dan merumuskan strategi pengembangan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kopeh Rijaya ini beralamat di Jalan Raya Gandoang, Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Latar belakang. Tokopedia Rijaya adalah agen sembako UMKM yang masih dikelola secara manual. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidaktepatan stok, pelayanan yang kurang efisien, serta meningkatnya persaingan dengan toko modern. Agar usaha dapat berkembang dan lebih kompetitif, diperlukan evaluasi kinerja yang terarah. Balance scorecard menjadi metode yang tepat karena mampu menilai usaha dari 4 aspek penting, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan pendekatan ini, Tokopedia Jaya dapat menyusun strategi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, dilakukan analisis SWOT, SWOT untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal Tokopedia Jaya. Dari sisi kekuatan, Tokopedia Jaya memiliki kekuatan lokasi strategis dekat pemukiman. Tokopedia ini sangat strategis dan dekat dengan pemukiman, perumahan, perumahan dinas maupun pemukiman perkampungan. Dan yang kedua, pemilik terlibat langsung dalam operasional. Yang ketiga, harga bersaing dari supplier utama. Yang keempat, stok barang lengkap dan cepat berputar. Namun, terdapat kelemahan. Yang pertama, pencatatan stok masih manual, rawan sekali selisih stok. Yang kedua, promosi digital yang belum optimal. Yang ketiga, alur pembayaran dan penagihan belum terstruktur. Dan yang keempat, ketergantungan pada beberapa pemasok tertentu. Dari sisi peluang, Tokopedia memiliki beberapa peluang. Pertama, permintaan kebutuhan stok pokok stabil sepanjang tahun. Yang kedua, potensi perluasan distribusi ke warung baru dan layanan delivery. Yang ketiga, peluang digitalisasi pembayaran seperti tunai, transfer, transfer, dan e-wallet. Dan yang keempat, bisa memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, seperti membuat katalog di WhatsApp Bisnis, Instagram, maupun media sosial lainnya. Sedangkan dari sisi ancaman, Tokopedia memiliki beberapa ancaman. Yang pertama, pesaing baru dan retail modern dengan pelayanan yang lebih cepat. Yang kedua, fluktuasi harga modal barang dari supplier. Dan yang ketiga, penurunan daya beli masyarakat saat ekonomi yang melemah. Yang keempat, resiko keterlambatan pembayaran pelanggan warung. Yang selanjutnya, keempat, berdasarkan analisis SWOT, SWOT tersebut dirumuskan beberapa strategi utama, strategi formulasi hasil SWOT. Pertama,
Jenis strateginya yaitu SO atau Strength Opportunity, yang dimana memiliki arah strategi yang pertama meningkatkan loyalitas dengan promo dan cashback melalui pembayaran e-wallet. Yang kedua, menggunakan WhatsApp atau Instagram untuk update harga dan ketersediaan stok. Yang kedua, ada WO atau Weakness Opportunity yang memiliki arah strategi yang pertama, digitalisasi pencatatan stok dan kasir untuk mengurangi selisih. Yang kedua, menerapkan sistem pembayaran terstruktur seperti tunai, transfer bank, dan e-wallet untuk mempercepat transaksi. Yang ketiga, jenis strateginya yaitu ST atau String Trade yang memiliki arah strategi yang pertama, meningkatkan kualitas layanan untuk mencegah pelanggan berpindah ke kompetitor. Yang kedua, menjaga harga lebih kompetitif melalui negosiasi supplier. Dan yang selanjutnya, yang keempat, memiliki jenis strategi WT atau Weakness Trade. Memiliki arah strategi yang pertama, membatasi kredit pelanggan guna menghindari penagihan yang macet. Yang kedua, melakukan stock of name atau SO berkala agar tidak terjadi kekurangan barang atau selisih stok. Pada slide ini ditampilkan tabel milestone balance scorecard Tokopedia Jaya untuk periode tahun ke-1 hingga tahun ketiga. Tabel ini menggambarkan target kinerja yang terukur dari 4 perspektif balance scorecard, yaitu finansial atau keuangan, yang kedua customer atau pelanggan, yang ketiga internal proses atau proses internal, yang keempat learning growth atau serta pembelajaran dan pertumbuhan. Setiap perspektif memiliki tujuan strategi, seperti kategori finansial atau keuangan, strateginya yaitu meningkatkan omset penjualan, menjaga arus kas stabil, dan untuk KPI-nya meningkatkan omset penjualan yaitu pertumbuhan pendapatan per tahun. Memiliki target yang pada tahun pertama yaitu bertambah 10%, tahun kedua bertambah 15%. Inisiatifnya yaitu promo reguler dan cashback melalui pembayaran e-wallet. Dan selanjutnya di sektor finansial juga memiliki strategi objektif yaitu menjaga arus kas stabil. KPI-nya yaitu rasio pembayaran tepat waktu pelanggan yang memiliki target pada tahun pertama 75%, tahun kedua 85%, tahun ketiga 90%. Inisiatifnya yaitu pembayaran terstruktur melalui tunai, transfer bank, e-wallet, dan tempo yang lebih tercatat. Selanjutnya, menekan kehilangan stok atau shrinkage. KPI-nya yaitu selisih stok per bulan. Targetnya tahun pertama kurang dari 3%. Tahun kedua kurang 2%. Tahun ketiga kurang dari 1%. Inisiatifnya yaitu pencatatan stok digital dan stock of name atau SO. Dari sektor customer, strategi objektif ada tiga, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan baru, dan memperluas pasar ke warung kecil. Untuk yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, memiliki KPI atau Key Performance Indicator. Satu, tingkat repeat order, memiliki target tahun pertama yaitu 60%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 80%. Inisiatifnya layanan lebih responsif dan delivery. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelanggan baru. Jum, untuk KPI-nya, jumlah pelanggan baru per tahun. Target tahun pertama bertambah 40.
Tahun kedua bertambah 60. Tahun ketiga bertambah 10. Inisiatifnya yaitu marketing melalui WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya. Hmm. Selanjutnya memperluas pasar kecil, pasar ke warung kecil-kecil. KPI-nya jumlah mitra B2B, memiliki target pada tahun pertama 5, tahun kedua 10, tahun ketiga 15. Inisiatifnya program diskon grosir. Yang selanjutnya di sektor internal proses, memiliki 3 strategi objektif. Yang pertama, meningkatkan kecepatan pelayanan, memperbaiki manajemen gudang, tiga, mengurangi kesalahan operasional. Yang pertama, meningkatkan kecepatan pelayanan. KPI-nya yaitu waktu proses transaksi per pembelian. Memiliki target pada tahun pertama kurang dari 4, tahun kedua kurang dari 3, tahun ketiga kurang dari 2. Inisiatifnya yaitu penerapan sistem kasir digital. Selanjutnya, memperbaiki manajemen gudang. Itu KPI-nya kecepatan pengecekan stok pada tahun pertama targetnya 6 jam, tahun kedua 4 jam, tahun ketiga 2 jam. Inisiatifnya yaitu SOP gudang dan penataan rak yang lebih tersusun. Ketiga, mengurangi kesalahan operasional. Memiliki KPI jumlah kesalahan input transaksi atau transaksi. Memiliki target yang yaitu tahun pertama kurang dari 6 per bulan. Tahun kedua kurang dari 4 bulan. Tahun ketiga kurang dari 2 per bulan. Inisiatifnya yaitu checklist operasional kasir dan gudang. Selanjutnya, learning and growth. Memiliki 3 strategi objektif. Yang pertama, meningkatkan kompetensi pekerja, membangun budaya kerja profesional. Ketiga, memperkuat penggunaan teknologi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi pekerja, memiliki KPI, yaitu jam pelatihan operasional karyawan yang memiliki target pada tahun pertama 6 jam per tahun. Ya, tahun kedua 10 jam per tahun. Tahun ketiga 12 jam per tahun. Untuk inisiatifnya yaitu pelatihan aplikasi kasir dan pelayanan. Dan yang kedua, membangun budaya kerja profesional. KPI-nya skor evaluasi kinerja karyawan memiliki target pada tahun pertama 70, tahun kedua 80, tahun ketiga 90. Inisiatifnya sistem reward dan punishment agar para karyawan lebih bersemangat dalam bekerja. Dan yang selanjutnya, memperkuat penggunaan teknologi. Untuk KPI-nya, tingkat penggunaan aplikasi digital yang memiliki target pada tahun pertama 70%, tahun kedua 85%, tahun ketiga 95%. Inisiatifnya integrasi ke aplikasi kasir, stok, dan pembayaran. Inti dari milestone ini, yang pertama, menyediakan arah strategi yang jelas selama 3 tahun. Kedua, mengukur keberhasilan dengan KPI dan target yang konkret. Yang ketiga, memastikan setiap tujuan punya program aksi yang nyata. Yang keempat, membantu toko berkembang secara terencana, efisien, dan berkelanjutan. Slide ini menunjukkan model strategi balance scorecard yang merangkum hubungan antara tujuan strategi, indikator indikator kinerja, KPI, target, dan inisiatif atau program. Dari perspektif keuangan atau finansial, memiliki 2 tujuan strategis, yaitu meningkatkan profit penjualan, kedua, menurunkan biaya produksi,
Untuk indikator kinerja atau KPI-nya, yang pertama pertumbuhan omset bulanan, yang kedua persentase efisiensi biaya, dan untuk targetnya tambah 10% pada tahun pertama, kurang dari 3% pemborosan pada tahun pertama. Dan untuk inisiatif atau programnya, yaitu yang pertama promosi digital dan reseller, optimalisasi pengadaan, dan evaluasi supplier. Pada proses customer atau pelanggan, dari sisi pelanggan atau customer, memiliki dua tujuan strategis. Yang pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, meningkatkan jumlah pelayan baru. Selanjutnya, indikator kinerja atau KPI-nya, yaitu skor survei kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan baru per bulan, dan memiliki target lebih dari 90%. Yang kedua, tambah 20% per tahun. Inisiatif atau programnya, yaitu customer service lebih responsif dan garansi retur produk. Yang kedua, digital marketing, review, dan endorsement lokal. Pada proses internal, perbaikan difokuskan pada kecepatan layanan, pengendalian kualitas, dan pengurangan kesalahan operasional yang memiliki indikator kinerja atau KPI. Pertama, waktu pemenuhan pesanan, jumlah komplain yang memiliki target kurang 2%, turun 30% per 6 bulan. Dan untuk inisiatif atau programnya yaitu quality, quality control sebelum pengiriman. Kedua, standarisasi prosedur atau dan 5S. Selanjutnya, pada perspektif learning, growth, atau pembelajaran dan pertumbuhan, memiliki tujuan strategis. Yang pertama, meningkatkan kompetensi karyawan, meningkatkan budaya kerja yang inovatif, dan untuk indikator kinerja atau KPI-nya, sama jam pelatihan karyawan, kedua tingkat kehadiran dan disiplin, untuk targetnya 8 jam pelatihan kuartal, selanjutnya lebih dari 95% untuk inisiatif dan programnya yaitu pelatihan pelayanan, digital selling, dan produk, dan sistem reward dan punishment. Untuk model strategis berbasis balance scorecard ini digunakan untuk memastikan setiap tindakan bisnis memberikan dampak pada tujuan jangka panjang. Terdapat 4 perspektif utama, yaitu keuangan, meningkatkan omset, dan efisiensi biaya melalui promo penjualan, program loyalitas, dan optimasi pengadaan. Yang kedua, dari sisi pelanggan, meningkatkan kepuasan dan menarik pelanggan baru melalui peningkatan pelayanan, garansi, dan pemasaran digital. Dari proses bisnis internal, memperbaiki kecepatan layanan dan menekan keluhan melalui SOP transaksi, kontrol kualitas, dan percepatan pengiriman. Dan yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan untuk memperkuat SDM dengan pelatihan yang rutin, budaya kerja produktif, dan sistem penghargaan atau reward. Slide ini menampilkan strategi MAP atau model BSC Tokopedia Jaya yang menggambarkan sebab akibat antar perspektif. Peningkatan kinerja dimulai dari penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi seperti sistem kasir,
stok, dan pembayaran digital. Untuk finansial, yaitu untuk meningkatkan omset penjualan, memiliki berkaitan dengan meningkatnya profitabilitas dan menekankan biaya kehilangan stok. Untuk customer, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan yang berhubungan untuk meningkatkan omset penjualan, meningkatkan profitabilitas, dan yang selanjutnya meningkatkan repeat order atau order baru atau order ulang dari customer itu memiliki keterkaitan untuk meningkatkan profitabilitas. Dan yang selanjutnya mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pelayanan memiliki keterkaitan hubungan dengan meningkatkan repeat order, meningkatkan profitabilitas, dan menekan biaya dan kehilangan stok. Selanjutnya dari sisi internal proses, tiga, yaitu yang pertama menjaga kualitas dan ketersediaan stok, yang dimana memiliki keterkaitan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan omset penjualan, dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi proses transaksi memiliki keterkaitan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan omset penjualan, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan repeat order, dan mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan layanan. Dan yang selanjutnya yang ketiga, yaitu mengurangi kesalahan input dan selisih stok. Memiliki keterkaitan dengan pertama, meningkatkan efisiensi proses transaksi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan omset penjualan, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan biaya dan kehilangan stok, dan mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan layanan. Dan selanjutnya dari sisi organization development. Ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan karyawan. Ini memiliki keterkaitan dengan sama meningkatkan atau menjaga kualitas ketersediaan stok, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan omset penjualan, meningkatkan repeat order, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan layanan, meningkatkan profitabilitas, dan menekan biaya dan kehilangan stok. Dan yang selanjutnya, yang kedua, dari organization development, yaitu pemanfaatan teknologi seperti kasir, stok, dan pembayaran digital memiliki keterkaitan yang pertama, meningkatkan efisiensi proses transaksi, mengurangi kesalahan input dan selisih stok, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan repeat order, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan, meningkatkan omset penjualan, meningkatkan profitabilitas, dan menekan biaya dan kehilangan stok. Dan yang ketiga dari organization development, yaitu pengelolaan aset dan gudang yang rapi. Hal ini berkaitan dengan mengurangi kesalahan input dan stok dan selisih stok, menjaga kualitas dan ketersediaan stok, meningkatkan efisiensi proses transaksi, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan layanan, meningkatkan repeat order, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan omset penjualan, meningkatkan profitabilitas, dan menekan biaya kehilangan stok. Pada model BSC, Tokopedia Jaya menunjukkan bahwa peningkatan omset dan profit tidak berdiri sendiri, tetapi dimulai dari penguatan SDM dan teknologi. SDM yang terampil dan sistem yang baik akan memperbaiki proses internal, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat
dan akurat. Hal ini meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan toko. Dengan penerapan balance scorecard atau BSC ini, Tokopedia Jaya memiliki peta strategi yang jelas, terukur, dan berorientasi jangka panjang sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kinerja usaha secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika rekan-rekan mahasiswa atau Bapak dosen pengampu ingin bertanya, bisa melakukan sesi tanya melalui kolom komentar atau melalui media sosial saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.